Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah saat ini kita sudah berada di hari yang ke-18 dari bulan suci Ramadan. Berarti 10 hari kedua sudah berada di ujung. Dan pada malam Senin yang akan datang kita memasuki malam 21, awal dari 10 hari terakhir. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sangat perlu kita perhatikan adalah apa yang telah kita lakukan selama 18 hari. Kekurangannya apa? Sudahkah kita manfaatkan waktu-waktu itu dengan baik atau belum? Ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, mari sisa 10 hari kedua yang Allah tumpahkan maghfirahnya kepada kita semua, maka mari kita usahakan kita meningkatkan kepada Allah kedua orang tua kita. Jadi di saat-saat Allah melimpahkan maghfirahnya, mari kita mohon kepada Allah ampun dari dosa-dosa kita, dan juga tidak lupa kekurangan dan kesalahan kedua orang tua kita dan anak cucu kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya menyambut 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang sangat perlu adalah kita perhatikan i'tikaf. I'tikaf ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan, harus kita laksanakan setiap kita masuk masjid. Utamanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Jadi i'tikaf bukan hanya di Ramadan, tapi di setiap kita masuk masjid itu kita niat i'tikaf. Dan 10 hari terakhir kita tingkatkan. Dan mari di dalam 10 hari terakhir kita i'tikaf, jangan hanya sekedar ngambil tanggal ganjil. Biasanya kalau tanggal ganjil banyak, tapi kalau yang tanggal genep banyak yang tidak berangkat. Ini jangan. Sebab kita tidak tahu. Kan sering ada beda pendapat. Kadang-kadang ada mengatakan tanggal 1 hari ini, ada yang mengatakan hari ini, beda pendapat, kacek 1 hari. Jadi 10 hari terakhir
itu kita manfaatkan untuk iktikaf 10 hari penuh. Kita manfaatkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hukum asli daripada iktikaf itu sunnah. Bagaimana? Sebab amal wajib di dalam bulan Ramadan ini ditingkatkan 70 kali lipat pahalanya. Kalau kita mengamalkan amal sunnah, itu disamakan dengan melaksanakan wajib di luar Ramadan. Bagaimana iktikaf yang hukumnya sunnah ini bisa kita naikkan ke wajib? Caranya bagaimana? Yaitu ketika kita mau iktikaf, pertama niat di hati kita, nadartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati hadhihi fihi. Yang pertama, niat nazar untuk iktikaf selama berada di masjid. Setelah itu lalu kita nawaitu fardal i'tikaf lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah ada nazar untuk i'tikaf, maka hukumnya wajib. Nah, ketika kita i'tikaf itu kita niat nawaitu fardal i'tikaf lillahi ta'ala. Jadi i'tikaf kita yang tadinya hukumnya sudah naik ke wajib. Pahalanya menjadi 70 kali lipat dibanding ibadah wajib di luar Ramadan. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu juga di dalam kita iktikaf ini jangan sampai ada kita mau berangkat iktikaf di kantong kita ada rokok. Tolong rokoknya taruh di rumah, jangan dibawa ke masjid. Atau kalau mau dibawa ke masjid, mau setelah selesai iktikaf mau rokokan, rokoknya taruh di luar, jangan dibawa ke masjid. Sebab kita ibadah kepada Allah, di kantong kita ada barang yang syubhat. Artinya yang kebanyakan ulama itu menghukumi haram, sebagian ada yang makruh. Maka mari itu kita hindari, supaya niat kita ibadah ini benar-benar bernilai ibadah. Dan selama iktikaf kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepada Allah, dan semuanya harus kita laksanakan dengan penuh kehati-hatian. Hati kita juga harus kita jaga, yang semata-mata apa yang kita lakukan hanya sekedar kita mencari ridho Allah. Dan selanjutnya juga perlu kita ketahui bahwa semua umat Islam sudah tahu bahwa di 10 hari terakhir itu Allah adakan satu karunia yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai untuk umatku Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat sebelum mereka. Jadi Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah hanya kepada umat Nabi Muhammad. Sebelumnya ada juga, tapi Lailatul Qadar ini menurut pendapat hanya khusus untuk para nabi. Untuk umat nabi-nabi yang lain tidak. Tapi di akhir zaman Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Oleh karena itu sangat perlu
kita mempunyai rasa ingin mendapatkannya. Dan untuk mendapatkan itu sudah saya sampaikan bahwa kita harus berpuasa 1 bulan penuh. Dan tarawih kita jangan sampai gotang. Dan di dalam tarawih jangan sekedar mencari yang cepat. Enggak ada di dalam kita tarawih hati kita tidak nyambung dengan Allah. Ini jangan sampai. Bagaimana supaya kita sholat tarawih hati kita nyambung kepada Allah. Yang kita harapkan dengan kita ibadah adalah hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi mari ini kita 10 hari terakhir ini kita tingkatkan ibadah kita. Jangan sampai budaya yang sudah sekian lama berjalan tambah akhir tambah maju softnya, ini jangan sampai berlawanan atau bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila di hari terakhir dikatakan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, berarti lebih meningkatkan semangatnya dalam ibadah kepada Allah. Beliau sudah khaira khalqillah masih seperti itu. Sedangkan kita yang banyak dosa malah di hari-hari terakhir malah mundur. Lalu apa yang kita harapkan? Jadi mari kita robah hari-hari terakhir, kita tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan Lailatul Qadar mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang banyak kita baca di waktu kita itikaf? Ialah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sebetulnya ini perlu saya juga sampaikan bahwa di dalam kitab An-Najmuz Zahirah ada dianjurkan di hari Jumat atau di malam hari raya kita sholat 4 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah dengan Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Itu di rakaat yang pertama. Terus di rakaat yang kedua kita membaca suratul Fatihah Qul huwallahu ahad 10 kali, Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Di rakaat keempat baca surat Al-Fatihah, surat Ikhlas 10 kali dan ayat kursi 3 kali. Rakaat keempat sama dengan yang ketiga, Fatihah, surat Ikhlas 10 kali, ayat kursi 3 kali. Apa tujuannya? Salat ini cuma 1 salam. Jadi bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan, tidak. Langsung 4 rakaat. Lalu setelah itu kita baca doa Allahumma balligh hadhihi shalah ila diwanil khasmi. Ya Allah, sampaikan fadilah salat ini kepada catatan orang-orang yang pernah saya dolimi. Maksudnya bagaimana? Kita nanti di akhirat kan kita pernah merugikan orang, pernah mencaci orang, pernah berbuat yang tidak baik kepada orang. Itu nanti kedoliman kita itu Allah memerintahkan kepada orang yang kita dolimi itu supaya memaafkan kita. Jadi supaya kita lepas dari kedoliman besok di akhirat.
Salat ini cuma 4 rakaat, boleh dikerjakan di siang hari, hari Jumat atau malam Jumat, atau pada malam kedua hari raya. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu tidak mencukupi. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.